Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan baca yakni kitab hadis-hadis tentang akhlak dan masih terkait dengan adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kenikmatan kepada hambanya, kepada manusia ini, berupa pakaian untuk berhias, untuk memperindah dirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf. Kita mulai lagi dari surat Al-A'raf ayat 31 hingga 32. Nafal yakra wahid minkum ayat 31-32 Al-A'raf. Enggak ada kitab. Allah Ta'ala, ya Bani Adam, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Barakallahu fiik. Baik, di sini kita perhatikan Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian kamu yang bagus setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kamu sekalian, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, wa tayyibati minar rizq, dari rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat.
Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Qala mu'allim hamidallah ta'ala fa akhbara subhanahu annahu akhraja li ibadihi az-zinah min anwa'il libasi ala ikhtilafi asnafihi wa thayyibati min rizq min ma'kalin wa masrabin bi jami'i anwa'ihi wa jami'u hadhil asya' al-aslu fiha al-ibahah wal khillu illa ma ja'at as-syari'atu bi tahrimihi min dhalik. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah telah mengeluarkan untuk para hambanya ini yakni perhiasan. Telah menyediakan yakni perhiasan dari berbagai macam bentuk jenis pakaian dengan berbagai macam jenisnya, pakaian macam-macam, banyak sekali. Modelnya dan ragamnya. Demikian juga wa thayyibati minar rizqi, dan juga rezeki yang baik-baik, yaitu berupa makanan, minuman, bijami'i anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya. Banyak sekali. Dan yang penting di sini, dan semua jenis-jenis ini hukum asalnya adalah boleh. Makanan, minuman, pakaian, semuanya itu hukumnya al-aslu al-ibahah. Al-aslu fiha al-ibahah, hukum asalnya ini boleh. Walhil, dan halal, boleh dan halal. Mau makan apa saja, minuman apa saja, berpakaian apa saja, kecuali apa yang diharamkan oleh syariat. Kecuali apa yang diharamkan oleh syariat, maka baru tidak boleh. Jadi kalau nggak ada keterangannya, hukum asalnya boleh. Ya kan, hukum asal boleh. Wa laisa li ahadin ay yuharrima syai'an min dzalika illa bidalilin syar'iyyin sharihin. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk mengharamkan sesuatu pun atau sedikit pun dari hal itu, kecuali harus dengan dalil syar'i yang sharih, yang jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan oleh Allah, yakni apa? Untuk hamba-hambanya. Ay man hadzal ladzi yuqdimu ala tahrimi ma an'ama Allahu bihi alal ibad, yaitu siapakah orang yang berani mengharamkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada para hamba. Wa man dzalladzi yudayyiqu alaihim ma wassa'ahu Allah, dan siapakah yang menyempitkan yakni atas mereka apa yang diluaskan oleh Allah. Allah berikan keluasan, karunia untuk luas. Maka di sini ya penting bagi kita untuk tidak mudah-mudah haram. Ini haram. Menghalalkan itu adalah Allah dan Rasulnya yang menghalalkan dan mengharamkan. Kalau seandainya orang itu nggak tahu, kemudian nggak suka, ya sudah bilang aja nggak suka. Aku nggak suka ini, nggak tertarik ini, aku nggak makan ini, gitu, misalkan. Tapi tidak mudah-mudah untuk ini mengharamkan sesuatu yang memang belum jelas dalil pengharamannya. Walihada fal aslu fil adat minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal dhahab wal maji wal kalam wa sa'iri tasarrufati al mu'tada al khillu. Oleh karena itu hukum asal di dalam adat itu kebiasaan. Adat hal yang biasa dilakukan, baik berupa makanan, minuman, pakaian, mau berangkat kemana, berangkat, datang, berucap, dan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan yang lainnya, itu hukum asalnya adalah boleh.
Wala yahrumu minha, tidak ada yang haram darinya illa ma harramahullahu wa rasuluhu, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Imam binasin shorihin au yadkhulu fi umumin au qiyasin sahih. Wa illa fasairu adati halalun kama dalla ala dzalika an-nasu al-mutaqaddim. Maka tadi tidak ada suatu pun yang haram dari itu kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mungkin dengan nas dalil yang sharih jelas atau masuk di dalam keumuman atau juga qiyas yang sahih. Jika tidak, maka adat-adat kebiasaan ini yang biasa berjalan ini adalah ya halal sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas yang tadi disebutkan, kecuali apa yang diharamkan oleh syariat. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di langit dan di bumi, semua itu untuk kalian. Wa ghairuhuma minan nusus, dan juga nas-nas dalil-dalil yang lain. Ya. Jadi ini dari sini sebetulnya kira-kira apa yang ada di muka bumi, termasuk yang pakaian yang dipakai itu banyak yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Antara dihalalkan dan diharamkan lebih banyak mana? Ya banyak yang dihalalkan lah. Jangan sedikit-sedikit haram, sedikit haram, kayak nggak bisa bergerak. Banyak hukum asalkan dalam sesuatu tadi, makanan, minuman, pakaian boleh. Ini jadi ini luas. Karunia Allah luas. Anda mau pakai kopiah hitam, kopiah yang bentuknya bulat, yang terserah aja pakaian. Ini. Jadi ini apa? Penting untuk diketahui. Jangan mendengar ini nggak boleh, terus nggak bisa hidup. Enggak lah, banyak. Hukum asal kan boleh, ya kan? Fallahu jalla wa ala amara ibadahu bil libas wa lam yu'ayyin naw'an minhu yajibu iltizamuhu. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala memerintahkan hambanya untuk berpakaian. Namun Allah tidak menentukan jenis tertentu dari pakaian itu yang wajib untuk dipegang. Pokoknya kamu selalu pakai ini, enggak, gitu. Wa inna ma'al amru fi dzalika aidun ila adati nas wa arafihim. Lakin ja'at syari'atu bi jumlatin minad dawabit wa surut la budda min mura'atiha bil libas. Jadi sesungguhnya perintah dalam atau perkara ya, wa inna ma'al amru fi dzalika aidun ila adatin nas. Kan, tapi sungguhnya perkara ini dalam hal itu kembali kepada adat kebiasaan manusia dan urf manusia, biasa manusia di situ. Akan tetapi syariat ini datang dengan sejumlah dawabit, jadi aturan-aturan, kaidah-kaidah, aturan-aturan dan juga syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam berpakaian. Dan ahlul ilm ini telah menyebutkan dengan panjang lebar di dalam tulisan-tulisan mereka yang banyak. Wa min dzalik, mulai masuk di sini sekarang. Termasuk hal itu adalah annahu yahrumu 'alal muslimi ay yalbasa min athiyabi ma fihi tasabbuhun bil kufar. Yang pertama, tidak boleh bagi seorang muslim untuk berpakaian dengan pakaian yang di situ tasabbuh, meniru-niru orang kafir. Di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW
ada larangan untuk bertasabuh, meniru-niru orang yang kafir di dalam hadis-hadis yang banyak. Fafil hadisi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tasabbuh, meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka, yaitu golongan kaum tersebut. Rawahu Abu Dawud. Demikian juga wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a alaihi thawbaini wa asfaraini faqala inna hadhihi min siyabil kufar fala talbashu wala talbasha. Rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah melihat padanya yaitu dua pakaian yang dicelupkan dengan sejenis pepohonan. Ini situ. Faqala, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu pakai. Rawahu Muslim. Kemudian berikutnya yang kedua, kama yahrumu ala rijali lubsul harir. Yang kedua, orang laki-laki haram untuk memakai pakaian sutra. Orang laki-laki tidak boleh menggunakan atau memakai pakaian sutra. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu al-harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra, karena sungguhnya barang siapa yang memakai sutra, kain sutra di dunia, maka ia tidak memakainya di akhirat. Nah, di sini menegaskan apa? Larangan bagi laki-laki untuk memakai ini sutra. Muttafaqun alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasu al-harira man la khalaqa lahu. Muttafaqun alaih. Bukan juga dari beliau juga radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya yang memakai sutra adalah orang yang tidak ada bagian baginya nanti di akhiratnya. Muttafaqun alaih. Namun di situ tentang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, yakni keringanan untuk memakai sutra ini bagi orang yang mempunyai penyakit gatal. Gatal. Dari Qatadah bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam bil qumusil kharir bis safar min hikatin kanat bihima aw waja'in kana bihima. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam, yaitu tentang pakaian sutra fi safar, di dalam safar, karena sebab suatu penyakit gatal yang ada pada keduanya, au wajain, atau penyakit yang ada pada keduanya. Muttafaqun alaih. Ya, karena ada sebab tadi ada sebab, jadi kena ada penyakit gatal harus pakai sutra, misalkan pakai ini ada rukhsah. Kalau tidak maka tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Kemudian wa hal yajuzu ilbasuhu sigara. Laki-laki dewasa enggak pakai, bolehkah memakaikan pakaian sutra kepada anak-anak, anak kecil, anak-anak? Boleh enggak kalau anak kecil?
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa amma libasul hariri lisibyani alladzina lam yablughu fa fihi qaulani masyhurani lil ulama. Adapun memakai pakaian sutra bagi anak-anak, jadi mengenakan pakaian sutra kepada anak-anak yang belum balik, maka di situ ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Lakinna adharahuma annahu la yajuz. Akan tapi yang lebih tampak zahir di situ, zahirnya lebih kuat ini bahwasanya itu tidak boleh. Fa inna ma hurrima ala rijali fi'luhu hurrima alaihi ayyumakkina minhu as-shaghir. Karena sungguhnya sesuatu yang diharamkan bagi orang dewasa laki-laki diharamkan untuk melakukannya atau untuk dilakukan, termasuk tadi memakai pakaian sutra, maka diharamkan pula baginya untuk mengenakannya kepada anak kecil. Bahkan ia pun orang laki-laki dewasa atau orang tua ini harus memerintahkan anaknya untuk sholat ketika anak itu usia 7 tahun dan memukulnya ketika tidak mau sholat ketika anaknya sudah usia 10 tahun. Fa kaifa yakhilu lahu ayyul bisahu al-muharramat. Maka bagaimana baginya boleh untuk memakaikan kepadanya kepada anak kecilnya pakaian-pakaian yang diharamkan, al-muharramat. Intinya di sini apa? Pendapat yang kuat ya sudah tidak boleh. Walaupun anak kecil, jangan berpikir kan masih kecil, belum kena hukum. Tapi ini tetap tidak boleh. Umar bin Khattab pernah melihat jadi pada anak kecil Zubair, yaitu sauban min harir, pakaian dari sutra. Famazzaqahu, lalu dirobek oleh Umar. Wa qala la tulbisuhum al harir, jangan kalian pakaikan pakaian sutra kepada mereka. Demikian pula Ibnu Umar merobek pakaian sutra yang dikenakan oleh putranya. Berarti sekarang adab ketiga dari pakaian perlu diperhatikan. Wa yakhrumu al-isbalu fi siyab, haram memakai pakaian isbal, yaitu tidak berpakaian tidak boleh isbal. Isbal itu memanjangkan pakaian, ya apa saja, entah celana, sarung, mungkin jubah, pakaian sampai menutup mata kakinya. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang jarra, itu menyeret pakaiannya, khuyala'a, karena sombong, maka lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Demikian juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah?
Qala al-musbilu wal mannanu wal munaffiku sil'atahu bil khalifil kadhib. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yang duru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Bayangkan ini. Ada 3 golongan orang yang disebutkan di sini hukumannya apa? Yang pertama tidak ajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yang duru ilaihim, dan tidak dilihat, dilihat dengan penuh rahmah. Yang berikutnya yang ketiga, wala yuzakihim, tidak disucikan, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Dan yang keempat, walahum azabun alim. Keempat, bagi mereka azab yang pedih. Nah, orang mendengar begini, siapa ini? Kok kayak begitu hukumannya? Maka qala Abu Dzar mengatakan, fa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca itu sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Maka Abu Dzar mengatakan, sungguh mereka itu merugilah mereka ini. Manhum, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ini para sahabat ketika sampaikan semacam itu, siapa ini? Jadi ingin tahu, jangan sampai masuk ke situ. Yang pertama, al-musbilu, orang yang musbil, yakni memanjangkan pakaiannya sampai menjadi tanah, sampai menutupi mata kakinya. Baik itu tadi apakah celana, apakah pakaian, jubah atau sarung, pokoknya dipakai dari atas. Kalau dari bawah, menutupi mata kaki dari bawah, contohnya apa? Kaos kaki, ini tidak masuk situ. Ini tidak masuk ke situ. Wal mannan, yang kelompok kedua. Ya, katanya dari pembahasan kita musbil, ancamannya semacam itu. Yang kedua manan. Manan ini orang yang memberi pemberian disebut-sebut, diundat-undat, disebut-sebut. Kamu pernah dulu tak kasih gini, kamu jasa-jasa disebut-sebut. Akhirnya menyakitkan orang yang diberi. Maka ini sama ini ancamannya. Jika sudah kasih ya sudah. Kadang ada orang ngasih, kemudian suatu ketika, suatu hari misalkan ada masalah, kita mengungkit-ungkit pemberian. Ini bisa merusak apa yang diberikan. Ya, ini manan. Kamu telah tak kasih begini dulu, pernah begini. So kamu sekarang begini. Ya, mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, dengan sumpah yang bohong. Ada gitu? Itu kan orang jualan, kemudian dia banyak bersumpah, tujuannya supaya dagangannya laris, atau mungkin laku lebih mahal. Ya, nah, itu nggak boleh. Ini ya dusta. Kemudian samping itu berarti apa? Berarti makan harta orang lain dengan cara nggak benar. Nah, ini tidak boleh. Misalkan demi Allah aku belinya lo nggak boleh, belum bisa segitu.
Atau tadi udah ditawar orang segitu nggak saya kasihkan, tapi belum ada yang nawar. Demi Allah gini, demi Allah ini kan sumpah ini kan untuk meyakinkan orang. Oh dia sumpah begitu berarti benar. Tapi dia itu bil halifil kadzib, dengan sumpah yang dusta. Nah, ini wong dusta aja nggak boleh. Begini dengan tadi melariskan dagangannya dengan sumpah yang bohong, sumpah dusta. Kaitannya dengan hadis ini dari Imam Muslim, rawahu Muslim. Nah, dengan pembahasan kita tadi, ya, salah satu golongan adalah al-musbil, al-musbilu. Bakal semacam ini bagi orang yang ingin selamat dan memikirkan hadis-hadis Nabi, apalagi hadis yang sahih. Gak usah cari-cari alasan. Tapi itu kan yang sombong. Aku menarik begini gak sombong. Sudah dihindari aja lebih aman kan gitu. Kalau nanti pas mati ditanya, kenapa kamu sudah tahu begitu kok kamu tetap pakai? Jadi kamu nentang, kamu termasuk ingin masuk golongan yang itu. Apa jawab kita? Ya kan? Ya udah. Setelah tahu semacam ini ya sudah. Menghindari hal itu tentu lebih baik. Tapi ini tentu bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Bagi perempuan? Bagi perempuan ya tambah dianjurkan untuk menutupi kakinya. Ya gak kelihatan. Jangan dibalik, jangan ujian kok memang. Pakaian itu ujian. Pakaian disuruh wanita disuruh menutupi pakaiannya tambah pendek-pendek pakaiannya. Yang laki-laki disuruh dilarang mobil tambah panjang-panjang. Kita berpikir yang hidup ini memang ujian. Karena diuji dengan pakaian. Diuji antara ujian itu kan awamir wa nawahi. Apa? Perintah dan larangan. Ini ujian. Ya contohnya sederhana, pakaian tadi kan pakaian itu bebas, tapi ada yang dilarang, ada yang disyariatkan. Terkadang yang diperintahkan tambah gak dilakukan, yang dilarang tambah dikerjakan. Ujian. Semuanya ujian. Jadi apa yang tumbuh di dalam diri kita pun ujian juga. Kadang ada orang yang rambutnya itu subur pokoknya, jenggot subur gitu, tanpa dihabisin misalkan. Ada kalanya kepingin gitu punya begitu, ya nggak tumbuh-tumbuh, cuma 1, 2. Jadi ujian. Jadi intinya di antara ujian awamir wa nawahi, perintah dan larangan, termasuk tentang pakaian ini. Dan jangan juga orang itu akhirnya ngolok orang. Kan ada orang berpakaian, tahu pakaiannya, ada orang yang mengamalkan sunnah, pakaian pakaian di atas mata kaki lah. Jangan juga diolok. Kalau mengolok sunnah. Mengolok sunnah. Misalkan awas apa? Kebanjiran. Kalau kebanjiran kan orang kebanjiran mesti sananya diangkat biar nggak kena basah. Nah gini jangan sampai gitu, bahaya mengolok-olok sunnah. Sementara ini ajaran sunnah. Jadi jangan sampai mengolok-olok sunnah, bahaya. Mengolok-olok ajaran Islam, ajaran Nabi, maka tidak boleh. Jadi ketika tahu semacam ini ya sudah, berpakaian sudah tidak musbil, ya diangkat sedikit di atas mata kaki, ini lebih aman. Kan pernah Nabi melihat ada orang berpakaian, coba angkat sedikit, angkat lagi sampai setengah tetes. Ada juga pakaian apa saja di bawah mata kaki bawa binar, itu maka di dalam neraka. Maka hal semacam ini peringatan dan ancaman. Maka bagi kita hendaknya ketika sudah tahu ya dihindari. Gak usah takut dengan orang atau nanti diolok disindir orang. Nah, satu lagi, wasubul jamil al hasan laisa min al khuyala'i wal kibar.
Pakaian yang bagus dan indah bukan termasuk kesombongan. Jadi bukan orang yang tidak dikatakan sombong orang yang berpakaiannya kok bagus-bagus, rapi gitu. Bagus-bagus. Setiap kemana-mana pakainya bagus, ke masjid bagus. Sombong sekali. Bukan itu, bukan kesombongan. Satu hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Ya, jadi dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarah, sebesar atau seberat zarah, sebesar biji sawi atau sebesar atom, kesombongan. Maka seseorang mengatakan sesungguhnya orang itu senang, suka kalau pakaiannya itu bagus atau sandalnya itu bagus. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Maka al-kibru, kesombongan itu adalah, ini penting, kesombongan itu adalah bukan pakaian yang bagus, tapi kesombongan itu adalah batorul haqqi, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia, menghinakan orang, merendahkan manusia itu sombong. Semacam tadi, ini sudah ada nas, ditolak, enggak, aku enggak suka ini, enggak cocok, enggak diamalkan, ditolak, maka ini kesombongan. Maka kesombongan ini adalah bukan pakaian yang bagus, boleh pakai pakaian yang bagus, yang indah boleh. Tapi kesombongan itu adalah hakikatnya dua, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Rawahu Muslim. Tapi sementara mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi kita ambil faedah dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.